bisa perhatikan bahwa man itu bisa ditulis secara bersambung. Ditulis secara bersambung dengan huruf yang lain. Disambung dengan huruf yang lain. Seperti yang sudah ada di contoh. Apa ini? Min, man. An, man. Fi, man. Nih. Contohnya ini. Min man arafta hadzal khair, dari mana kamu tahu hal yang baik itu? Araftuhu min man arafta minhu, saya mengetahuinya dari mana engkau pun juga mengetahui. Amman akhadta hadzal ilma, dari mana engkau mengambil ilmu? Akhadtuhu amman akhadta anhu, saya mengambilnya dari siapapun engkau yang mengambilnya. Fiman targhabu min haula, fiman targhabu min haula, arghabu fiman targhabu fiman. Jadi disambung dengan menggunakan huruf fi, ya, an, man, min, man. Jadi man yang ada di belakang ini, man yang ada di belakang ini seluruhnya disambung dengan huruf yang ada di depan. Nih, sambung dengan ini, dan dengan fi, an, fi. Ta'ammal, al-idah, ta'ammal, ya kan? Tajid man, engkau temukan man. Fi misalil awal istifhamiyah, pada misal yang pertama itu adalah man istifhamiyah. Wa fi misal sani, pada misal kedua mausulah, adalah mausulah. Jadi kalau man yang pertama ini tadi disebut dengan istilah man istifham, tapi yang kedua adalah mausulah. Qablaha kiltahuma, keduanya qablaha min, sebelumnya didahului oleh min. Ada min, man, an, man. Man yang pertama adalah istifham, yang kedua adalah mausulah. Sama-sama man, tapi yang pertama adalah istifham, yang kedua adalah mausulah. Ini adalah mausulah. Mausulah. Tapi keduanya katanya bersambung dengan min. Min. Walihada kutibat kullu minhuma mausulah. Ditulislah dia menjadi mausulah. Wa tajidu man fi misal salis, pada contoh ketiga ada juga man istifhamiyah. Fi misal rabi, pada contoh kerabi adalah mausulah. Kiltahuma qablaha an. Jadi dua-duanya didahului oleh an. Ada yang mausulah, ada yang istifham. Kadzalika tajidu man fi misal khamis istifhamiyah wa fis sadis mausulah. Faqablahuma, sebelumnya ada fi, walihadza kutibat kullun minhuma, kutibat kullun minhuma mausulatun biha. Muwassalah, mausulah, ya, jadi ditulis bersambung. Ditulis bersambung. Jadi ada penulisan man, penulisan man ini tadi disambung dengan huruf sebelumnya, baik itu karena istifham ataupun karena karena mausulah tadi. Tuktabu man, ditulis man istifhamiyah wa mausulah. Ini kaidahnya yang paling penting, ya teman-teman bisa pelajarin ini ya. Ditulis, kalau perlu dihafal. Ditulis man yang bentuknya istifhamiyah maupun man yang mausulah, muttasilatun, ditulis muttasilah, bersambung. Idza jaa qablaha, kalau datang sebelumnya ada min, ada an, dan ada fi. Min jadi min man, an jadi an man, fi jadi fi man. Ya, kalau man yang dimaksud itu adalah man istifhamiyah atau man mausulah. Jadi man itu tidak harus artinya siapa, bentuk tanya ya. Siapakah dia? Tapi bisa juga diartikan adalah orang yang. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak harus diartikan siapa,
dalam bentuk bertanya, siapakah dia? Nah, tapi bisa diartikan dia adalah orang yang, orang yang disebut dengan man mausulah. Nah, ini pelajaran kita yang pertama di pagi hari ini. Tadi saya share sudah pilih-pilihan untuk teman-teman supaya bisa memilih. Kita masuk yang halaman 117. Mata tasilu ma. Kalau tadi man, sekarang ma. Bima qablaha. Kapan ditulis huruf ma istifhamiyah, kapan ditulis bersambung? Kapan ditulis bersambung? Ini contoh. Bimuqtadama fa'alta hadza. Bimuqtadama, ma ini adalah istifham. Karena apa engkau lakukan ini? Ila ma, sampai kapan? Ila ma takunu hadzal ihmal. Kira-kira dia sampai kapan? Sampai apa gitu? Sampai apa? Yakunu hadzal ihmal. Sampai kapan berlangsung ihmal ini? Ihmal itu apa? Mengabaikan ini. Alama hadza dhajij. Alama hadza ad-dhajij. Dhajij itu bisa diartikan sebagai gangguan, ya. Nah, ala ma. Kemudian mimma takhsha ala nafsik. Minma, ya, mimma. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu mimma khuliq, mimma takhsha ala nafsik. Dari apa yang membuat dirimu takut? Apa yang membuat dirimu takut? Nah, kira-kira gitu ya, bahasa lebih simpelnya gitu. Amma ya sama, nah, maknanya lebih kurang meskipun sebenarnya berbeda. Anma tas'al ya akhi, tentang apa? Engkau cari apa? Engkau tanya apa? Kamu tanya tentang apa sih? Anma tas'al ya akhi, amma tas'al ya akhi. Nah, mumpung ada ini nih, ada apa namanya? Ada Hamzah pelajaran kita kemarin. Sambil mereview ya, sambil mereview barangkali ada teman yang kemarin sudah lihat video rekaman kita. Apa ini tas'al? Tas'al. Kenapa Hamzah ditulis anma tas'alu, tas'al? Kenapa ditulis di atas alif? Ya, bukan ditulis di atas ya. Nah, misalkan begini ya, tas al. Nah, kenapa kita tidak tulis hamzahnya di atas alif, sementara kita harus tulis di atas di atas ya? Kenapa kita tidak tulis di atas ya, tapi kita tulis di atas alif? Ada yang ingat kemarin kenapa? Ada yang bisa kasih? Hah? Karena harokat. Betul, karena harokat fathah lebih kuat daripada harokat sukun. Sukun ini. Nah, sukun. Jadi sinnya kalah. Huruf sin kalah karena harokatnya sukun paling bawah. Fathah lebih kuat daripada sukun. Maka hamzah ditulis di atas alif, bukan di atas ya. Nah, tapi kalau di sini harokatnya kasroh, nah ini harokatnya tasil, maka wajib ya, wajib ditulis dengan apa? Ditulis dengan apa namanya? Dengan ditulis dengan apa tadi? Ya. Kasroh wajib ditulis ala nabirah, ya, ala nabirah. Nabirah itu kemarin adalah huruf ya itu ya. Disebut dengan nabirah. Jadi gigi-giginya itu disebut dengan nabirah. Bedanya kalau ya ada titiknya, kalau nabirah tanpa titik. Baik, kita kembali ke pelajaran kita sebelumnya. Tadi itu cuma sekedar apa namanya? Sekedar apa lah? Intro lah. Intro atau review ke pelajaran yang lain. Kemudian fima tufakkir hadza tafkir. Fima tufakkir hadza tafkir. Fima, dalam apa? Tentang apa? Terkait apa? Tufakkir hadza tafkir. Engkau berpikir tentang fikroh ini. Tentang apa? Apa fikroh apa yang engkau pikirkan? Kira-kira gitu ya. Fikroh apa yang engkau pikirkan? Jadi supaya lebih sederhana.
Hattama, hattama, hattama itu apa? Hatta artinya sampai kapan? Nah, hatta sampai. Ma, ya berarti sampai kapan? Yan, ya, yantabinil qalaq. Ya, yantabini qalaq. Intaba yantabi. Agak aneh tulisannya. Yantabini. Sampai kapan apa namanya ini? Qalaq itu stres. Sampai kapan stres ini menetap berdiam di dalam diriku. Kemudian lima taf'al ma yasi'u ilaik. Lima taf'al ma yasi'u ilaik. Lima, kenapa engkau lakukan ma mausulah sesuatu yang yasi'u ilaik, yang berakibat buruk kepada dirimu sendiri. Nah, teman-teman udah bisa lihat ini ada beberapa huruf ma, ada dari 1 sampai nomor 8. Kita bisa lihat bahwa ma itu ditulis bersama. Jangan pakai itu, serius nih. Siapa itu? Ada suara. Coba mic-nya di mute aja biar teman-teman tidak terganggu. Baik. Nah, kita lihat keterangannya, Pak. Ta'ammal. Nah, misal awal. Nah, kita lihat misal yang pertama. Tajid ma istifhamiyah. Kita ketemu dengan ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Nih, kelihatan ma istifhamiyahnya nih. Bima muqtadama. Bima bimuqtadama. Bimuqtadama. Waqi'atun ba'da isim, terletak setelah isim muqtada. Muqtada ini muqtada. Ya, ma wahia majrurah. Wahia majrurah bihi. Ya, majrur, ya, majrurah. Karena dia majrur. Ai bi idhafatihi ilaihi, karena diidhafahkan. Karena diidhafahkan. Jadi ditulis bersambung karena itu. Baik. Mbak, teman-teman bisa lihat yang kedua, wa fi baqi al-amtsilah, pada contoh selainnya itu, seluruhnya, sisanya yang lain apa katanya? Ma istifhamiyah itu hadhihi waqi'ah ba'da hurufil jar. Terletak setelah huruf jar. Ada ila, ada ala, ada man, ada an, ada fi, ada hatta, dan ada lam, li tadi. Walihada kutiba ma istifhamiyah fi jami'il hadzal halat mausulah. Mausulah. Bedanya apa? Yang setelah isim majrur, yang isim tadi yang posisinya majrur, maka dia ditulis tersendiri, ya. Ditulis sendirian gitu. Jadi tidak disambung ke apa namanya, ke mimnya, ya. Jadi tidak di dot dengan mim, tidak disambung. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa menulis dengan menyambungkan ma istifhamiyah dengan isim pada contoh pertama, dan juga bisa disambung dengan huruf ini apa namanya, huruf jar seluruhnya, nah, bisa ditulis bersambung. Ini teman-teman bisa perhatikan itu, dan sudah ada keterangan. Nah, kaidahnya ini yang paling penting, ya teman-teman bisa ingat, tusalu ma istifhamiyah, disambung penulisan ma istifhamiyah in jurrat bi ismim, karena dia majrur dengan isim, diidhofahkan tadi, ya. Ya, diidhofahkan. Au harf, karena huruf apa tadi? Huruf jar. Ila, an, ala, min, fi, hatta, dan lam. Nah, ini kaidah yang teman-teman harus bisa pahami. Jadi sudah ada 2 kaidah yang kita pelajarin. Kita naik ke atas lagi supaya teman-teman tidak cepat lupa. Yang pertama tadi adalah penulisan man disambung dengan huruf sebelumnya.
Nah, ada huruf man juga, ada huruf an, ada huruf fi. Jadi fi man, min man, an man, ya, dan seterusnya. Nah, dan ini kaidahnya tadi. Kaidahnya apa? Nah, tuktabu man istifhamiyah. Huruf man istifhamiyah ditulis apa? Muttasilah. Man istifhamiyah dan mausulah ya. Istifhamiyah dan mausulah. Nah, ditulis bersambung idza jaa qablaha kalau didahului oleh min, an, dan fi. Fi man, an man, fi man, ya. Mim man, an man, fi man. Nah, jadi ditulis bersambung kalau didahului oleh 3 huruf jar ini. Nah, sementara pada pelajaran ma yang istifhamiyah juga masih ma istifhamiyah, nah, apa yang terjadi? Ditulis juga. Ditulis alama, mimma, amma, fima, hatta, ma, lima. Sesuai dengan kawaidnya apa? Ditulis ma istifhamiyah secara bersambung dengan isim apabila dia majrur. Apabila jurrad, in jurrad bi ismin, karena majrur isim, dimajrurkan oleh isim dalam pengertian apa? Mudhaf atau idhofah atau mudhafun ilaih dari isim. Kau harf atau karena huruf-huruf jar. Ila, ala, man. Nih, ya, teman-teman bisa lihat ini huruf jar semua. Nah, jadi disambung. Tapi teman-teman perhatikan, ma itu kan asalnya ada alifnya. Ma, ya. Tapi ketika ditulis kita bisa lihat ketika ditulis mimma, alama, amma, fima. Jadi tidak fima, hatta, ma, lima, enggak. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan itu cara penulisan imla yang benar sesuai dengan kawaidnya. Baik. Kita pindah ke ma al-mausulah wa ma nakirah. Ini tadi halaman berapa itu? Tadi saya lompatin itu kayaknya ya. Halaman 117, 119 ya, 118 dilompatin sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa kita sekedar baca ya. Tusalu ma mausulah nakirah bi kalimat min, an, fi, ya, sayyi, dan ni'mah. Ni'mah. Coba lihat ya. Ini huwa ya'rifu aktsar mimma a'rif. Min ma. Ini yang pertama. Min ma. Bahastu amma tabahasa anhu. Bahastu anma berarti yang kedua. Nih, yang kedua. Yang kedua. Abdaitu ra'yi fima fakarta anhu. Abdaitu ra'yi, aku sudah duluan menyampaikan ideku fima tentang apa fakartu anhu. Abdaita berarti abdaita ya. Abdaita ra'yi, engkau mendahului ideku, pikiranku. Fima fakartu fihi, terkait dengan yang aku pikirkan tentangnya. Jadi ini yang ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat nih ketiga. Kemudian kullu ayyamina, seluruh hari-hari kami, hari-hari kita thayyibatun. Seluruh hari-hari kami thayyibatun. La siyama yaumal 'id. La siyama yaumal 'id. Nah, tentu saja hari Id. Tidak terkecuali hari Id ya. Siyama, ya, siyama. Ya, siyama. Kemudian innallaha ni'imma. Asalnya ni'ma ya, ni'imma ya'izukum bih. Nah, ya'izukum bih. Jadi ma yang disebut di sini adalah apa namanya? Ma mausulah dan ma nakirah. Ma mausulah dan ma nakirah.
Unzur amsilah, lihat katanya misal tajid ma, engkau ketemu dengan ma, dan ma. Taqa'u fi ba'dihha mausulah, terletak sebagiannya itu bentuknya mausulah, wa fi ba'dihha nakirah. Wa hiya masbuqah, didahului oleh min, an, fi, sa'id dan ni'im. Bikasri ain, bikasri dengan mengkasrahkan ain. Walihadza kutibat mausulah, ditulis ini yang mausulah bihadhil kalimat. Ditulis dengan kalimat. Jadi lebih kurang sebenarnya amma, mimma dengan yang tadi. Cuma ada tambahan siyama dengan ni'imma. Ini hanya bentuk penulisan. Sebenarnya lebih kurang dengan yang tadi, makanya harusnya dilompatin. Nah ini penting. Kemudian halaman 120. Ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah. Apa itu ma al-masdariyah? Aina ma sona'ta. Aina ma sona'ta. Aina son'uka. Aina son'uka. Di mana perbuatanmu, gitu ya. Aina son'uka. Akramtuhu hinama zarani. Akramtuhu hinama zarani. Saya memuliakannya hina zarani. Ini masdariyah. Intazartuhu ritha ma hadar. Ketika dia hadir, intazartu, aku menunggunya, ritha ma hadar. Jadi teman-teman bisa bisa lihatlah contoh-contoh yang ada di di dalam buku kita ini, meskipun tentunya nggak bisa kita pelajarin seluruhnya, nggak mungkin kita bisa pelajarin seluruhnya karena terlalu banyak, tapi paling tidak paling tidak kita bisa ambil bagian-bagian penting. Intazartu rithama hadar. Saya menunggunya meskipun kehadirannya ya terlambat, tertunda, terhalang dan sebagainya. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Ini ayat Al-Baqarah ini. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Kemudian najahna mithlama najahtum. Najahna mithlama najahtum. Kami dapatkan apa yang kamu dapatkan. Ini ada kullu ma fa'altahu musharrafun. Musharrafun. Setiap apa yang engkau kerjakan musyarraf. Musyarraf ini artinya ya musyarraf mendatangkan kemuliaan. Musyarraf, kemuliaan. Bagus. Najahna mithlama najahtum. Najahna mithlama najahtum. Insyaallah. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung masdariyah. Ta'ammal al-amtsilah. Perhatikan misal tajid ma fi kulli minhuma masdariyah. Ya, katanya itu adalah seluruhnya masdariyah. Wa qablaha aina. Ada yang didahului oleh aina. Aina ma. Didahului oleh aina. Didahului oleh aina. Yang mana itu? Ini aina ma. Ini lebih dulu. Fi misal wahid. Wahina fi misal sani. Hinama. Kemudian warisa ma hadar. Nah, pada misal thalis. Kemudian walihadza rusimat ma masdariyah hadza mausulatun bitilkal kalimat. Ditulislah ketiga-tiganya ini menjadi bersambung. Ini katanya. Unzur misal rabi',
kita lihat contoh keempat. Tajid ma masdariyah ba'da kalimat kullu. Ba'da kalimat kullu. Kita lihat ada ma masdariyah. Yes, kullu. Kalimat kullu. Ba'da kalimat kullu. Mansubatun ala zorfiyah. Dia mansub apa? Karena posisi zorof. Seluruh zorof adalah mansub, baik zorof zaman maupun zorof makan. Walihada rusimat mausulah aidan, karena itu juga ditulis dia bersambung. Ini yang nomor 4 nih. Nih, nomor 4. Kullama adha'a lahum masyaufi. Ya, karena dia kulla di situ adalah apa katanya? Zorfiyah. Zorfiyah. Kemudian wa imma fi misal khamis, pada contoh kelima, kullu ma fa'al tahu musyarrafun. Rusimat mafsulah, ditulis secara terpisah. Nih. Kenapa ditulis secara terpisah pada misal 5? Dia jelaskan li'anna kullu laisat zarfiyah. Ya, laisat zar. Nih, harus apa namanya? Harus kita terangkan nih, laisat zarfiyah, karena bukan laisat bizarfiyah, karena bukan zaraf, maka ditulis berpisah katanya. Kalau zaraf berarti ditulis bersambung seperti kullama adha'a lahum masyaufi. Lianna kulla laisat zarfiyah wa yatra'i min misalain. Nah, bisa kita lihat dua misal terakhir, yang 6 dan yang ke-7. Misalain anna ma huna tusal bi kalimati mislu jawaz. Boleh menulisnya dengan kata mislu. Boleh ditulis bersambung. Insyaallah ini cara penulisan imla Arab yang insya Allah kalau kita pelajarin akan mempermudah, terkhusus nanti ketika kita belajar. Baik, ada kaidah. Ini sekali lagi kaidah-kaidah yang begini yang perlu diperhatikan. Tusal, disambung, ma masdariyah bizuruf. Dengan zuruf selalu disambung. Ada aina, ya, ada hina, ada ritha. Kadzalika tusal, begitu juga ditulis bersambung dengan kalimat kullu mansubah ala zarfiyah yang dinisbahkan kepada zarf. Tusal dan disambung juga jawazan bi kalimat mithlu. Boleh ditulis bersambung dengan kalimat mithlu. Berarti boleh juga dipisah. Asalnya memang dipisah. Ya, karena asalnya memang dipisah karena dia bukan zarf, tapi khusus hanya kata mislu saja. Ini mana tadi? Nah, ini. Jadi boleh ditulis bersambung. Jawazan katanya, boleh ditulis bersambung. Mithlama. Kalau kita tidak perhatikan bisa salah baca kita tuh. Mulatsama musallaman kan? Musallaman. Bisa salah baca. Baik. Teman-teman, itu qawaid yang ada di tentang ma al-masdariyah. Nah, itu tadi sudah di halaman 120. Tadi halaman berapa lagi? 119, 120. Kemudian habis sudah. Terlalu cepat perasaan tadi. Oh, banyak. Ini nih. 130. 129 ini terkait tentang alamatut tarqim. Alamatut tarqim. Ini penting karena kadang kita orang Indonesia dalam penulisan itu suka nulis panjang tapi tidak pas dalam penulisan alamat tarqim. Ustaz, ya. Ustaz, Gimana? Tadi apa Ustaz artinya yang kerja sama? Tertunda, terhalang, begitulah. Terhalang Ustaz. Intazartuhu gitu ya. Aku menunggunya dari masa dia terhalang untuk hadir. Kalau itu Ustaz yang alama
illa ma yang di bab ma, Ustaz. Gimana? Yang di bab ma, Ustaz. Ala tadi. Alama berarti atas apa? Gitu. Ilama kepada apa? Gitu. Jadi diartikan begitu saja. Oh, jadi itu bukan ilama, tapi ilama, Ustaz. Ila, ya. ya. Bukan kecuali. Ustaz. Afwan. Baik, kita masuk ke tarkim. Alamatut tarkim ini tanda baca. Alamat tarkim ini penting karena kita orang Indonesia tidak bisa menulis Arab dengan tanda baca Indonesia. Tidak bisa menulis tanda baca seperti tanda baca bahasa Indonesia. At-tarqim huwa wad'u alamatin muayyanah. Dia adalah tanda yang dibuat dengan maksud tertentu baina ajzail kalami al-maktub, di antara bagian-bagian kalam yang tertulis. Yumakkina tamyizu bihi min ba'd, supaya bisa lebih mudah untuk memahami, membedakan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, kalau tanpa koma titik itu memang agak sulit dibedakan. Ya, jadi kita kalau teman-teman belajar kitab kuning tahu deh rasanya kayak gimana. Kita tidak tahu berhenti di mana gitu loh. Ya, karena guru kita itu hebat. Stop, titik di situ, koma di sini. Itu kehebatan guru kita itu. Ya, saya ngerasain dulu waktu di pondok itu baca kitab kuning nggak tahu mana titik mana koma, itu nggak ngerti. Nah, wali musa'adati ala sihhatil ada indal qiraah, dan membantu kita untuk benar dalam mengerjakan bacaan. Jadi waktu membaca harus bisa berhenti di mana. Bahkan sampai Al-Qur'an pun kan ada ibtida, ada waqaf wal ibtida gitu ya. Kalau salah waqaf maka kita bermasalah. Apalagi udah salah waqafnya, ibtidanya juga salah. Nah, jadi bisa maknanya nggak tersampaikan itu. Ya. Bagi orang yang belajar tahu ada posisi mana dia boleh berhenti, di mana dia harus ibtida. Nah, begitu juga dalam membaca. Tapi Al-Quran memang nggak ada titik koma, itu memang nggak ada dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran bukan karya ilmiah, makanya dia tidak memiliki alamatut tarqim seperti tulisan manusia. Nah, alamat yang pertama adalah faslah atau fasilah juga boleh. Faslah ini artinya koma. Nih, rasamnya begini, bentuknya begini. Nah, apa ahammu mawdi'ah, di mana posisinya? Bainal jumal allati yatakawwanu minha mujtami'atu kalam mithlu mutakamil mithlu hadzal ustadu mukhlisun fi amalihi. Tuh, ya, untuk memutus memutus kalimat ini, tapi sebenarnya dia masih banyak yang mau dia sampaikan. Yaqumu biwajibihi khaira qiyamin. Dia menunaikan pekerjaannya, tugasnya dengan sebaik-baik pengerjaan. Koma lagi. Wa yu'amilu wa yu'amilu tullabahu muamalatal walidi abna'ahu. Dia bermuamalah, bergaul dengan murid-muridnya seperti muamalah walid, orang tua, abna'ahu, terhadap anaknya. Jadi dia tidak jadikan satu kalimat full tanpa koma. Hadzal ustadzu mukhlisun fi amalihi yaqumu biwajibihi khairal qiyamin. Jadi tidak membuat orang yang mendengar membacanya itu bingung. Nah, tapi karena ada koma, ya slowly, pelan-pelan, akhirnya orang sempat menangkap makna itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian baina al-kalimat mufradah muttasilah bi kalimatin ghairiha takunu ma'aha syabihu bil jumlah fi tuliha mithlu ahabbul alam al-amil, uhibbul alam al-amil, wat tilmidhu al-majd, wal fallahu kadihun, wa tajira amin. Jadi memiliki apa? Syabihah bil jumlah.
fi tuliha, dalam panjangnya. Apa nih? Al-alimu, al-alima, amilu, amila. At-tilmidha, al-mujidda. Al-fallaha, kadiha. At-tajira, amina. Jadi karena sama, al-alima, amil. At-tilmidha, mujidda. Al-fallaha, kadiha. At-tajira, amina. Ya, jadi boleh menggunakan alamatul tarqim yang bentuknya adalah faslah, koma. Kemudian teman-teman bisa gunakan bainal anwa' awil aqsam muta'addidah. Muta'addidah ini yang biasa ini. Ya, muta'addidah. Li syai'in wahid mithlu, seperti contoh kalimat salah satu aqsamin, 3 bagian. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ini kita orang Indonesia jarang menggunakan koma ketika begini. Ismun wa fi'lun wa harfun, kita tidak pakai koma. Apalagi dalam tulisan bahasa Indonesia itu jarang pakai koma itu. Nah, jarang pakai koma. Jadi di bahasa Arab selain dia menggunakan waw, ismun wa fi'lun wa harfun wa. Nah, jadi meskipun dia ini adalah waw ataf, maka tetap penulisan koma itu penting untuk menunjukkan kalau ini adalah tata cara imla yang benar sesuai dengan qawaid imla. Tapi jangan dicari dalam Al-Quran. Nggak ada Ustaz dalam Al-Quran. Ya memang, karena Al-Quran bukan karya ilmiah. Bukan karya ilmiah. Kemudian ditulis juga ba'dal munada. Ya bunayya aqimis shalah. Ya Ahmad. Ya Ahmadu. Ya qaumal apa misalnya, ya qauman najihin, koma. Jadi setiap munada setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya dalam Al-Qur'an tidak ada komanya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan alamatut tarqim, tanda tarqim bentuk koma tadi di empat bagian ini. Insyaallah ya teman-teman ya. Nah, kemudian masih ada alamat yang lain, al-faslah mangqutah. Dia koma tapi punya titik. Titik koma. Di dalam bahasa Indonesia ini sangat amat jarang digunakan. Sangat amat jarang. Bahkan kalau boleh saya katakan tidak pernah ketemu secara resmi. Ya, biasanya kalau komanya itu gitu, koma, ya kan, koma ada titik di bawah. Ya, itu dalam bahasa Indonesia ini komanya kan ke atas. Nah, kapan ini tulis? Yang pertama bainal jumal tawilah, di antara jumlah atau kalimat yang panjang. Allati yatakawwanu minha mujtami'ata faqrah fil karam, yang di dalamnya terdapat beberapa fakrah. Fakrah, beberapa ide, beberapa apa namanya? Beberapa apa itu namanya? Dapat. Ya, beberapa paragraf gitu ya. Beberapa paragraf di dalam kalimatnya tadi. Wal ghardu minha, tujuannya adalah imkanu tanafus baina hadzal jumal, supaya mungkin bagi kita untuk bernafas. Kalimatnya panjang, titik koma. Supaya apa? Tarik nafas. Wa ada mukhalti ba'dhuha bi ba'd, supaya tidak nyampur satu bagian dengan bagian yang lain. Contohnya, dia kasih contoh ini. An-nasu la yahtamuna bikalam. Manusia tidak memperhatikan bikalamil ladzi la yajdi wa innama yuhammimu yuhamhim. Nah, dia yuhamhimu al-amal apa ini? Musmir mufid. Nah, tapi manusia itu akan lebih ihtimam kepada amalan yang musmir. Musmir itu berbuah, artinya apa? Berfaedah. Mufid, bermanfaat. Jadi supaya perkataan ini yang panjang ini ada kesempatan bagi kita untuk bernapas ketika membacanya, dan tentunya bisa menjadi kesempatan untuk penekanan juga boleh. Ya, karena innama supaya apa? Tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua, baina jumlatai
di antara dua kalimat takunu ihdahuma sababan fil akhar, yang salah satunya itu menjadi sebab pada yang lain. Ya, kalimat sebab akibat berarti ya. Uhibbu Muhammadan li'annahu muhadzabun. Ala Ali mujtahidun. Ali mujtahidun. Falaisa ghariban an yafuqa zumala'ahu. Jadi apa? Ali itu mujtahid, bersungguh-sungguh. Karena dia bersungguh-sungguh itulah dia apa ini? Yafuqa ayyafuqa zumala'ahu. Melebihi, melampaui teman-temannya. Saya cinta kepada Muhammad. Korelasinya, hubungannya apa? Karena Muhammad itu beradab, muhadzab, sopan, santun, dan sebagainya. Nah, jadi ada timbal balik, apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Sebab akibat lah. Nah, sehingga karena ada hubungan sebab akibat, boleh boleh menggunakan faslah mangqutah. Kemudian yang nuqtah awil waqfah awil qati'ah. Ini ya, nuqtah. Saya yakin teman-teman udah pada tahu nih. Nah, apa itu? Yakunu fi nihayatil jumlah. Apa ini? Tammatil ma'na. Yakunu fi nihayatil jumlati tammatil ma'na. Diletakkan pada terakhir jumlah, akhir kalimat yang kalau dia sudah sempurna maknanya, udah titik. Nggak usah lagi dikasih koma karena sudah tersampaikan maksudnya, udah titik. Allati istakmalat al-mukammilat. Nah, ya sudah komplit, sempurna. Nggak perlu lagi. Misal, innal bala'a muwakkilun bil mantiq. Bala, apa namanya? Sesungguhnya bala itu muwakkil bil mantiq. Khairul asdiqa khairul asdiqa as-sadiqu saduq. Sebaik-baik teman adalah teman yang jujur. Jadi kalau sudah sempurna, udah kasih titik. Tidak usah berpanjang kalam. Ini diantara pelajaran kita terkait alamatut tarqim. Baik, teman-teman. Nah, kemudian nuqtatani awis syarihah. Titik dua. Nah, kalau titik dua di bahasa Indonesia banyak dipakai. Seperti titik dua, gitu ya. Seperti titik dua. Adalah titik dua. Jadi sudah biasa kita gunakan. Tusta'malani, keduanya digunakan, maksudnya titik dua ini digunakan litawdihi ma ba'dahuma, untuk menjelaskan setelahnya. Wa tumayyizu ma sabaqahu, untuk membedakan juga dengan kata yang sebelumnya. Takunu fi hadzal mawdu'ati. Contoh, baina syai' wa anwa'ihi wa aqsamihi. Menjelaskan antara anwa', jenis dan pembagian. Contohnya apa? Manhumani la yashbi'ani. Siapa itu? Talibu ilmin wa talibul mali. Ada dua yang yang tidak akan pernah kenyang. Itu kan? Menjelaskan siapa yang tidak pernah kenyang itu, maka dikasih titik dua. Adalah talibu ilmin, penuntut ilmu, wa talibu malin, dan orang pencari harta. Jadi dua-duanya ini tidak akan pernah kenyang. Maka digunakan syarihah atau nuqtatan. Kemudian contoh yang keduanya apa? Ba'dal qaul. Setelah perkataan. Wa qablal kalam. Sebelum kalam. Al-maqul. Misal, contoh. Yaqulul misal. Masal. Rubba akhilaka lam talidhu ummuka. Rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Ini luar biasa nih ya. Ini misalnya orang Arab. Tapi kita tidak tahu. Misal itu biasanya ada pernah kejadian dulu, lalu ungkapan itu dinisbahkan kepada kejadian itu.
Saya tidak tahu nih asalnya, tapi kalimatnya bagus. Nah, mungkin saja saudaramu itu orang yang tidak pernah dilahirkan oleh ibumu, gitu loh. Berarti bukan saudara kandung. Bisa saudara karena teman, bisa saudara karena ketemu, karena saudara satu profesi. Dia saudaramu tapi tidak pernah dilahirkan oleh ibumu. Nah, jadi makna misalnya itu luar biasa dan itu bagus sekali, hebatnya luar biasa. Kemudian, nah, jadi menggunakan ya yaqulu al-misal, misal. Nah, ini menggunakan titik dua. Qabla al-kalam alladhi yuwaddih ma qablahu wa qabla al-amthilah allati yuwaddih qa'idah. Misal, minat tuyur ma huwa alifun. Di antara burung-burung itu ada yang jinak. Jinak ya apa alif itu ya, jinak lah. Nah, alif itu jinak. Kaddajaji. Ya, kenapa dia titik dua? Nah, kaddajaji titik dua ini untuk menjelaskan kata setelahnya. Karena tidak akan sempurna. Ya, ini seperti itu yang dalam bahasa Indonesia ya. Ada burung-burung yang jinak, yaitu titik dua, gitu ya. Ad-dajaj, ayam, al-wiz, apa nih wiz ini kalau tidak salah angsa ini, al-bat, bebek, wal hamam, hamam ini apa? Hamam apa namanya? Merpati darat. Wa ma huwa jarihun, ada juga yang liar. Jadi jumlah yang pertama alifun, jumlah yang kedua yang jarihun. Jadi bisa nanti dibedakan. Kan nasar, elang, sakar, elang juga nih. Saya lupa yang mana. Kalau tidak salah, elang yang sakar inilah yang disebut dengan apa kalau kita Raja Wali ya. Nah, Raja Wali. Ya. Makanya ada gelar sakar Quraisy. Sakar Quraisy. Wal had'ah, apa had'ah ini saya tidak tahu ini jenis burung apa. Aqsamun fi'lin salasah, madhi, mudhari, amar. Nah, ini tadi kenapa menggunakan ini? Itu sudah jelas yang tadi ya, yang faslah. Alamatul istifham. Alamatu istifham. Apa itu tanda tanya? Yakunu fi nihayatin jumlah allati nastafhim biha. Di akhir kalimat yang kita gunakan bertanya. Nah, contohnya apa? Madza indaka? Mata qaddamta minas safar? Man qadima ma'ak? Qadima itu artinya datang. Tapi datang beda artinya dengan ja'a. Kalau ja'a itu datang dari mana-mana aja ja'a boleh. Nah, tapi kalau qadima ini datang ja'a min ba'id. Nah, makanya kudum itu datang dari jauh. Ya, kalau ja'a itu datang biasa saja. Kemudian alamatu ta'atsur. Apa ini ta'atsirna atau ta'atsur? Tanda seru ya kalau bahasa Indonesia tanda seru. Tudha'u fi nihayati jumlah mu'abbarah. Diletakkan pada kalimat mu'abbarah untuk mengungkapkan an farhin au huznin, tentang rasa gembira atau rasa sedih. Au dahsyatin wa ta'ajjub, atau rasa kagum dan takjub. Menggunakan itu. Kalau kita di chatting pakai tanda seru rasanya kok dia marah-marah sih? Kalau kamu chatting di WA, nulis orang tanda serunya 3. Cepat gitu. Cepat pakai tanda seru. Kita baca cepat kayak dia teriak-teriak gitu ya. Padahal ya dalam bahasa Arab itu untuk menggambarkan kegembiraan, kesedihan, ketakjuban dan lain. Au istighatsah awid doa, boleh juga dalam bentuk permintaan ataupun doa. Mislu seperti apa? Ya busyra, alangkah gembiranya ini kabar. Niltu jaizah at-tafawuq, saya mendapatkan penghargaan tafawuq, prestasi yang tinggi. Asifah, laqad rasibta akhi, rasaba akhi. Apa ini? Mohon maaf, sedih ya. Ya asafah, ya alangkah sedihnya aku, maaf, apa? Aku rasib akhi. Ma ahsanuddin wad dunya idza ijtama'a. Alangkah bagusnya antara agama dan dunia kalau dia ketemu.
Jadi dunia dan agama ketemu, alangkah bagusnya. Berarti ta'ajub ya. Ta'ajub. Adrikuna, adrikuna, adrikuna. Ini kalau bahasa kita tuh help me, help me, help me, tolong aku, tolong aku. Nah, jadi saya jadi ingat nih kejadian dulu. Teman saya itu penakut, kita matiin lampu, jadi dia gelap. Ternyata dalam bahasa Arab itu kalau meminta tolong bukan sa'idni, sa'idni, ta'id, bukan begitu. Nah, salah satunya ini, adrikni, 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 susul aku, temukan aku, dapat ya gitu. Atau alhikni, alhikni, alhikni. Cuma dalam bahasa orang Mesir, qaf itu dibaca a. Qaf dibaca a. Ilhauni, ilhauni, ilhauni. Jadi untuk istighosah artinya minta, memohon. Ini istighosah dari pertolongan. Nah, jadi boleh menggunakan alamat ta'atsur tadi. Nah, marada Ahmad, marada Ahmad. Syafahullah, marada Ahmad syafahullah. Berarti ini lid du'a syafahullah, marada Ahmad. Jadi boleh menggunakan alamat ta'atsur. Yang terakhir alamatut tansis. Alamatut tansis ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan 2 titik kurung biasa itu. Ya kalau kita katakan itu alamatut tansis itu seperti tanda seru yang 2 itu ya, tanda seru 2 di kanan, 2 di kiri. Alamatut tansis. Yud'u baina qausain. Nah, as-saghirain. Nah, dibuat dalam bentuk qausain. Panah 2 gitu ya, busur panah. Al-mazrujain, al-kalam allati yanqul binassihi ay yungqal naqlan, apabila ini mengutip perkataan orang. Makanya saya katakan tadi dalam bahasa Indonesia itu cuma ada tanda apa namanya? Tanda, saya lupa dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Tanda kutip. Nah, tanda kutip ya, karena kita memang mengutip perkataan. Berkata Imam Syafi'i, titik 2. Begini, titik 2. Disebut dengan alamatut tansis. Baik, teman-teman, ini diantara pelajaran-pelajaran penting yang insya Allah sudah kita pilihkan buat teman-teman supaya nanti ketika belajar, praktek, teman-teman bisa tuliskan. Dan insya Allah untuk pertemuan depan, ya, saya akan siapkan semacam tugas-tugas kecil lah untuk bahan latihan teman-teman supaya yang dipelajarin ini bisa mendatangkan praktek. Kita sudah bahas tentang Hamzah. Hamzah sebenarnya banyak panjang lebar. Teman-teman bisa baca sendiri, bisa perhatikan pelan-pelan, relax, mumpung waktu masih banyak. Kalau perlu buku ini di print atau dicetak sendiri, insya Allah itu bisa menolong membantu teman-teman. Nah, kemudian hari ini kita juga sudah belajar tentang alamatut tarqim, sudah belajar tentang ma mausulah, ma istifhamiyah, begitu juga man mausulah maupun man istifhamiyah tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahamin lah, lebih bisa memahamin. Amin. Teman-teman tidak merasa kecewa ya, karena sudah meluangkan waktu, meluangkan biaya juga tentunya ya. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah jariyah ila yaumil qiyamah. Saya kira itu teman-teman buat penyegaran lah di pagi hari ini. Kebetulan ini saya lupa colokin laptop, jadi sudah lowbat, malah takut mati kayak kemarin tiba-tiba mati sendiri kayak begitu karena kelupaan nyolokin. Saya kira itu teman-temannya, semangat selalu dan mudah-mudahan kita bertemu nanti di Masjid Al-Azhar lah, di gerbang Al-Azhar. Kita akan bertemu. Amin ya Allah. Ya, bisa juga ke Yordania, bisa juga ke negara-negara lain lah. Insya Allah kalian yang akan menjadi ulama-ulama masa depan Indonesia. Amin. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.